Shalom Laskar Kristus. Wah, gimana nih kabar adik-adik sekolah minggu GKJ Jaya Diniratan? Ya, hari ini kembali lagi di sekolah minggu online GKJ Jaya Diniratan. Hari ini bersama Kak Berta. Kak Berta juga tidak akan sendirian. Kak Berta membawa teman Pak Adi. Yeay. Wah, ditanya tuh sama Pak Adik, gimana kabarnya adik-adik sekolah minggu nih? Sehat semua? Sukacita? Ya, pastinya sehat, pastinya sukacita ya. Nah, adik-adik sudah pada mandi belum? Sudah pada makan belum? Ayo, ada yang belum mandi? Yuk mandi dulu, di pos dulu, mandi dulu biar seger, biar badannya sehat. Ya, kita mau juga akan berolahraga, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersuka cita sama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya, kita mau berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya, untuk doa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau berkati kami di pagi hari yang indah Bapa. Terima kasih Kau berikan anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu dengan kesehatan, dengan sukacita, dan dengan kepintaran Bapa. Bapa, adik-adik sekolah minggu sudah siap Bapa untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Kau berkati sekolah minggu online hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke. Nah, kita memuji nama Tuhan nih, kita memuji nama Tuhan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Tahu toh lagunya? Pasti tahu. Anak-anak sekolah minggu GKJ Jaya Diniratan pasti pinter-pinter kok. Tahu lagu ini, ku daki-daki gunung yang tinggi. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Ya, kita menyanyikan ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, sudah capek belum nih? Hah? Anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu sudah capek belum?
Tentunya belum ya, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu tentunya selalu bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Ya, kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan judul lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ya, kita mau nyanyikan lagi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah, amat tinggi. Ayo lompat. Atasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Oke, yuk. Sudah capek pastinya, sudah lompat-lompat, sudah memuji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu bisa duduk dulu. Bisa duduk dulu, duduk tenang, ambil nafasnya bentar. Ya, ambil nafasnya bentar, duduk dulu, istirahat. Sebelum adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan atau belum? Tentunya sudah ya. Ya, kita mau ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya. Nanti kita mau membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dulu. Kalau sudah, siapkan Alkitabnya. Kita mau berdoa. Berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Ya, kita nyanyikan, tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Yuk kita mau berdoa untuk firman hari ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah menari buat Engkau, kami telah memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu, berkati telinga, berkati hati anak-anak-Mu, supaya dapat mendengarkan firman dengan baik Bapak, dan menangkapnya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mbak Winda Bapak yang akan membawakan firman hari ini. Kau berkati Mbak Winda Bapak, supaya firman hari ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, seperti tadi, doa tadi, firman hari ini akan dibawakan sama Mbak Winda. Ya, sudah tahu apa belum? Sudah kenal apa belum? Nanti ya, cari tahu sendiri. Mbak Winda itu yang mana sih? Cari tahu sendiri ya. Jangan lupa siapkan Alkitabmu. Duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan yang baik. Oke? Mbak Winda. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Mbak Winda hari ini. Ada yang sudah lupa atau semuanya masih ingat sama Mbak Winda? Ya, sekarang Mbak Winda kenalan lagi ya untuk adik-adik yang kemarin-kemarin mungkin pas nggak datang waktu Mbak Winda bawain firman Tuhan ya. Nama saya Mbak Winda ya. Oke adik-adik, untuk firman Tuhan pada hari ini ada dengan tema bukan karena hebatku ya. Judul firman Tuhan hari ini bukan karena hebatku. Nah, adik-adik semuanya
Alkitabnya sudah disiapkan seperti kata Mbak Berta tadi? Sudah ya? Yuk sekarang kita mau buka bersama Alkitab kita. Kita buka kitab Mazmur. Ayo, siapa yang tahu Mazmur itu di Perjanjian Baru apa Perjanjian Lama? Iya, pinter ya. Kitab Mazmur di Perjanjian Lama. Kita buka kitab Mazmur pasal 127. Ya, kitab Mazmur pasal 127. Sudah ketemu? Ya, sekarang kita mau baca bersama-sama ya, kitab Mazmur pasal 127. Mazmur 127. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Winda di sini ada gambar, ya. Nah, ada yang bisa nebak ini gambar apa ya? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini ada gambar anak kecil. Anak kecil lagi apa ya? Anak kecilnya baru belajar sama ibunya, sama mamahnya, ya. Nah, di sini, nah, adik-adik semuanya pernah ya jadi masih kecil, masih bayi. Terus waktu bayi bisanya cuma apa waktu itu? Nangis ya. Kalau masih bayi baru bisa menangis. Tapi semakin adik tumbuh, mulai bisa berjalan, mulai bisa berbicara, mulai bisa belajar sedikit-sedikit, warna merah, kuning, hijau. Nah, itu kalau di rumah siapa yang mengajari? Ya, ada ibu, ada mama, ada papa, mungkin juga ada eyang yang ngajari. Jadi dari adik-adik kecil sampai adik-adik bisa tumbuh di rumah, ada yang mengajari, ada yang mendidik adik-adik sampai adik-adik bisa berbicara, bisa berjalan, ya, bisa loncat-loncat. Nah, terus selanjutnya Mbak Winda ada gambar lagi di sini. Nah, ini gambar apa ya? Nah, gambar di kelas, di sekolah ini ya kayaknya ya. Di situ ada gambar anak-anak baru sekolah, terus juga ada gambar bu guru. Ya, di situ bu gurunya ngajarin adik-adik. Nah, adik-adik kalau sekolah ya, awalnya pas mau masuk sekolah, misal baru mau masuk SD, belum bisa baca, belum bisa berhitung, ya, belum bisa bahasa Inggris, belum bisa apa lagi ya? Belum bisa perkalian, ya, apalagi belum bisa soal-soal IPA. Nah, tapi adik-adik di sekolah, dari adik-adik yang belum bisa, terus di situ ada bu guru, ada pak guru. Nah, pak guru dan bu guru ini mengajarkan adik-adik, dari adik-adik itu belum bisa sampai adik-adik bisa. Ya, kayak tadi
ibu, bapak, mama, papa, kalau yang di rumah mengajarkan adik-adik dari bayi, dari belum bisa apa-apa, baru bisa nangis, sampai adik-adik bisa besar. Kalau di sekolah ada bu guru, ini sama ya, dua-duanya yang mendidik adik-adik. Selanjutnya, gambar apa ini? Oh iya benar, gambar anak panah. Kok gambar anak panah ya? Habis gambar mamah, gambar bu guru, terus kok gambar anak panah, ini apa ya Mbak Winda ya? Nah adik-adik di sini ya, sesuai dengan ayat tadi di Mazmur tadi, kita itu adalah anak-anak panah. Ya, kita anak-anak panah, dan yang memegang anak panah itu disebut kalau di firman Tuhan tadi adalah pahlawan, ya. Kayak kalau adik-adik di rumah yang memegang anak panah, pahlawannya orang tua, eyang, itu yang akan mengarahkan adik-adik. Kalau di sekolah, Pak Guru, Bu Guru yang akan mengarahkan adik-adik. Nah, ini anak panah ya. Nah, siapa yang pernah mainan nih, panah-panahan? Wah, adik-adik yang cowok nih pasti sering ya mainan panah-panahan. Kalau lihat anak panah itu bengkok-bengkok atau lurus. Ya, anak panah itu lurus. Kemudian ujungnya biasanya lancip. Tapi kalau panah zaman sekarang ada yang ujungnya kayak sekop itu ya. Ya. Nah, terus kalau anak-anak mainan anak panah, nah jadi yang menentukan itu yang mana, bisa tepat sasaran atau enggak ya. Nah ini juga yang diajarkan pada kita, apa sih yang harus kita lakukan untuk mau dibentuk dan memiliki karakter yang lurus kayak anak panah. Karena kita anak-anak Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan, kita mau jadi anak panahnya Tuhan. Nah, apa ya? Ya, di sini ada 2 gambar adik-adik, supaya kita bisa dibentuk menjadi anak panah yang lurus. Nah, ada 2, satu apa? Mulut, iya benar. Satunya telinga. Nah, di sini kalau mulut, yang bisa kita lakukan adalah mulut kita harus senantiasa berdoa supaya kita bisa menjadi anak panah yang hebat, menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Satu, kita harus berdoa. Kemudian kita harus berkata-kata yang baik. Mulut kita harus untuk mengasihi. Kemudian di sebelahnya ada gambar telinga. Iya benar, telinga untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya benar. Tapi mendengarkan firman Tuhan tidak hanya mendengar ya, adik-adik harus mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Apa saja firman Tuhan yang dikehendaki untuk adik-adik? Banyak. Taat orang tua, rajin belajar, kemudian tidak boleh mencontek, tidak boleh berbohong. Nah, itu tadi contoh-contoh supaya kita bisa menjadi anak panah yang nanti dilesatkan Tuhan dengan luar biasa. Nah, adik-adik, setelah kita menjadi anak panah yang hebat, nah, satu hal yang tidak boleh adik lupakan, kita menjadi hebat bukan karena kita bisa, ya. Menjadi hebat bukan karena, lu aku tuh Mbak Winda bisa dapat ranking 1 karena aku tuh belajar terus. Iya, belajar terus. Tapi, nah selain belajar itu juga merupakan berkat Tuhan. Jadi adik-adik setelah menjadi anak panah yang hebat tidak boleh sombong, karena semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Kita pinter, kita jadi anak yang baik, kemudian kita punya teman-teman yang baik, orang tua yang baik, semuanya itu adalah berkat dari Tuhan.
Ya, selanjutnya ini ada ayat hafalan untuk adik-adik ya. Nanti dihafalkan dari Mazmur 127 ayat 4 yang bunyinya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, itu nanti dihafalkan ya adik-adik untuk ayat hafalannya. Oke, tadi berarti ceritanya kita harus menjadi anak panah yang hebat dengan mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, berdoa. Dan setelah menjadi anak panah yang hebat, kita tidak boleh sombong. Oke, itu cerita firman Tuhan yang dapat Mbak Winda sampaikan pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak panah yang hebat Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang senantiasa mendengarkan firman-Mu Tuhan dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Selain itu Tuhan juga apabila kami telah menjadi anak panah yang hebat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami hati yang baik, hati yang tidak sombong. Demikian Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, udah ya adik-adik, demikian cerita hari ini. Saya kembalikan waktunya kepada Mbak Berta. Nah, adik-adik sekolah minggu, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Mbak Winda? Tentunya sudah ya. Ayo, firmannya tentang apa? Ayo, firmannya tentang apa? Dengerin enggak? Ya, Kak Beta ulang lagi ya. Kita diajarkan untuk menjadi anak panah Allah. Gimana ayo caranya menjadi anak panah Allah? Kita harus taat sama orang tua, taat sama bapak ibu guru, kita harus selalu berdoa dan tentunya selalu sekolah minggu. Ya, kalau mau jadi anak panah Allah, mau dibentuk sama Allah, kita harus mau sekolah minggu. Oke? Ya, firman tadi tentang itu ya. Nah, sekarang waktunya kita mau persembahan. Yo, disiapin dulu persembahannya. Sudah disiapin? Nah, persembahan anak-anak, adik-adik sekolah minggu bisa dititipkan sama mamah ataupun papa. Saat mamah, papa ke gereja bisa dititipin. Untuk sekolah, untuk sekolah minggu persembahanku titip ya, gitu. Boleh dititipin mamah ataupun papa. Ya. Nah, lagu pengiring persembahan adalah bawa persembahanmu. Yuk kita memuji nama Tuhan lagi. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
kita mau berdoa untuk berdoa persembahan dan berdoa penutup. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, Kak Berta akan pimpin. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan Bapa dari sedikit yang kami punya Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tolong Kau terima Bapa, supaya dapat melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan selesai sekolah minggu. Terima kasih Engkau telah berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Jaya Diningratan Tuhan, dengan berkat-Mu, dengan kesehatan, dengan kepintaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ya, adik-adik pasti sudah sekolah, ada yang sudah sekolah maupun ada yang masih di rumah sekolahnya, ataupun masih di rumah saja nggak pernah pergi-pergi, ya. Kalau keluar rumah ataupun ke sekolah, jangan lupa pakai apa? Pakai masker, ya, pakai masker dengan baik, tidak boleh diturunkan, tidak boleh dinaikkan, tidak boleh ya. Pakai masker harus dengan baik, dipasang di telinga, hidungnya ditutup, mulutnya ditutup, oke? Nah, jangan lupa juga kalau sudah keluar rumah, kembali ke rumah selalu cuci tangan, ataupun mau pakai hand sanitizer juga boleh. Ya, yang ketiga, jaga jarak, ya. Ketemu sama teman, ya jaga jarak, tidak boleh dekat-dekatan ya. Kita masih di masa pandemi, harus jaga kesehatan, harus jaga keselamatan sendiri-sendiri dulu. Harus selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKJ Jaya Diningratan pasti pintar-pintar semua. Oke, lagu terakhir kita adalah Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita memuji nama Tuhan lagi ya. Ku kasihi